Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pengajian yang diadakan setiap malam Senin. Kita akan kembali meneruskan kajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita akan masuk kepada ayat yang ke-73. Ayat yang ke-73. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an. Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Ay wala tu'tu bidzalikal iman illa li ajli man tabi'a dinakum. Yakni janganlah engkau menunaikan keimanan itu kecuali untuk orang-orang yang mengikuti agamamu. Jadi ini ucapan orang-orang ahlul kitab kepada pengikutnya, ya. Fa inna maqsuda kulli wahidin hifzu atba'ihi ala mutaba'atihi. Karena sesungguhnya tujuan setiap salah seorang di antara mereka itu adalah untuk menjaga pengikutnya untuk mengikutinya. Ai gharaduhum bil ityani bidzalika talbis ibqa'u atba'ihim ala dinihim. Yakni tujuan mereka mendatangkan kepalsuan itu, mendatangkan perkara yang meragukan keimanan itu yang kita sudah bahas minggu yang lalu, adalah untuk menjaga atau mengekalkan pengikut mereka berada di atas agama mereka. Jadi mereka menyampaikan syubhat-syubhat itu yang kita sudah bahas minggu yang lalu, tujuannya adalah untuk menjaga agar pengikutnya tidak meninggalkan agamanya, begitu ya. Awil makna, ataupun makna yang terkandung dari perkataan itu adalah la tusaddiqu bin nubuwati. Janganlah kalian membenarkan akan kenabian illa man wafaqa dinakumul yahudiyah wa qiblatakum baitul maqdisi. Kecuali orang yang mengikuti agamamu, yaitu agama Yahudi, dan kiblatmu yaitu Baitul Maqdis. Fa amma man jaa bi taghyiri syai'in min ahkamit Taurati fala tusaddiquh. Adapun orang yang datang mengubah sesuatu daripada hukum Taurat, maka jangan engkau membenarkannya. Nah, itu maksud daripada perkataan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ya, jadi ini ucapan siapa? Ucapan orang-orang ahlul kitab ataupun pemuka-pemuka agama dari kalangan ahlul kitab. Jangan kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian, gitu ya. Istilahnya jangan ikutin Nabi Muhammad karena ajarannya beda dengan ajaran kamu, kiblatnya beda dengan kiblat kamu. Begitu kira-kira bahasa mudahnya, ya. Baik. Kemudian kata Allah, "Qul innal huda hudallah."
Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Ai innad dina dinullah wa huwal Islam, yakni sesungguhnya agama itu adalah agama yang berasal dari Allah, yaitu agama Islam. Wal qiblatu qiblatullah wa hiyal Ka'bah, dan kiblat itu adalah kiblat Allah, yaitu Al-Ka'bah. Ditegaskan oleh Allah, kalau ada ayat yang bermula dengan kul, kul itu bermakna ayat itu mengandungi tujuannya adalah untuk menyatakan sikap atau menyatakan sesuatu yang harus dinyatakan dengan tegas. Itu kalau ada kul, seperti kul huwallahu ahad, nah, begitu ya, berarti harus dinyatakan itu posisi kita ataupun sikap kita terhadap apa yang dituduhkan ataupun apa yang disampaikan oleh ahlul kitab, itu harus dinyatakan sikap kita. Artinya dalam beragama itu tidak boleh abu-abu, ya, tidak boleh abu-abu. Jadi tidak boleh kesini ngikut enggak, harus ada posisi yang jelas. Makanya itu terisyaratkan dengan perkataan kul, katakanlah gitu ya, innal huda hudallah. Hidayah itu adalah hidayah yang berasal daripada Allah. Ayyu'ta ahadun mithlama utitum au yuhajjukum inda rabbikum. Sesungguhnya bahwa seseorang akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Itu kata Allah lagi, wa hadza min jumlati kalamillah. Ini adalah ucapan Allah dari apa, ayyuta ahadun mithlama utitum au yuhajjukum inda rabbikum wa hadza min jumlati kalamillah. Ini ucapan Allah. Fala tunkiru, seolah-olah begini maksudnya ya, fala tunkiru ya ma'syarul yahud, janganlah engkau ingkari wahai orang-orang Yahudi, ayyu'tiya ahadun siwakum minad dini wal kiblah mithlama a'taitumuhu. Janganlah engkau ingkari wahai orang-orang Yahudi bahwa Allah memberikan salah seorang daripada selain kalian daripada agama, dan juga Allah memberikan kiblat seperti mana yang Allah telah berikan kepadamu. Au yuhajijul muslimuna iyyakum bidzalika inda rabbikum in lam taqbalu dzalika minhum. Atau kaum muslimin akan berargumentasi dengan kalian dengan terhadap hal itu di sisi Tuhanmu, sekalipun jika engkau tidak menerima hal itu. Nah, jadi bahasa mudahnya begini. Kenapa kalian mengingkari sesuatu yang kalian juga pernah diberikan oleh Allah? Kalian pernah diberikan petunjuk agama, kalian juga pernah diberikan kiblat, yang memberikan itu semuanya adalah Allah. Maka jangan ingkari kalau seandainya Allah ingin memberikan kepada selain kalian. Ya. Kenapa? Kul inna hudallahi huwal huda. Karena petunjuk itu adalah berasal daripada Allah. Jadi Allah yang punya hak prerogatif kepada siapa diberikan hidayah itu. Jadi jamaah sekalian, ini panjang penjelasannya, kalau kita baca semua takut waktunya nggak cukup. Jadi begini ya, sikap ini jamaah adalah sikap yang menggambarkan karakter orang Yahudi. Kita sudah pernah singgung sebelumnya ya. Mereka tidak mau menerima kebenaran
ketika kebenaran itu datangnya bukan dari kalangan mereka. Ya. Nabi Muhammad bukan orang Yahudi. Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel. Maka mereka tidak mau menerimanya. Kemudian apa yang mereka sudah biasa melakukan kemudian dirubah oleh Nabi Muhammad, maka hal itu menjadi penyebab mereka menjauh daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi gini Pak, yang pertama, sikap yang membuat orang-orang Yahudi ini kemudian diceritakan secara buruk oleh Allah karena mereka itu tidak menerima ketentuan Allah. Tuh. Ya kan? Yang nunjuk Nabi siapa? Allah. Yang nunjuk kiblatnya pindah siapa? Allah. Nah, ini nih, orang yang tidak berpuas hati dengan keputusan Allah, maka dia akan diperlakukan sama seperti orang-orang Yahudi. Pelajarannya buat kita, ya, pelajarannya buat kita. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita jamaah, dalam kehidupan ini yang kita rasakan bukan cuma yang enak-enak doang, yang nggak enak juga akan kita terima. Kesemuanya siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir yang baik, takdir yang buruk, kesemuanya sumbernya adalah Allah. Maka jangan hanya kita senang ketika Allah memberikan kenikmatan, tetapi kita tidak menerima ketika Allah memberikan sesuatu yang kita tidak ingini. Enggak. Muslim itu dia harus menerima apapun yang datang dari Allah dan menjadi ketentuan Allah. Tuh begitu pelajarannya, refleksinya buat kita seperti itu. Orang Yahudi kan enggak. Allah sudah tentukan, kul inna hudallahi huwal huda. Petunjuk itu sumbernya dari Allah. Ya udah ikut, jangan pakai membangkang begitu jamaah. Jadi begitu kita korelasikan dengan keadaan keseharian kita begitu ya. Maka jangan pernah ngeluh terhadap apapun yang kita terima, ya, karena kehidupan itu isinya cuma dua. Kalau nggak kesenangan ya kesulitan, itu aja. Dan kedua-duanya itu ada kebaikannya buat kita. Kesenangan kalau kita sabar, maka baik buat kita. Kesenangan kalau kita syukur, baik buat kita. Kesulitan kalau kita sabar, itu juga baik buat kita jamaah sekalian. Oke, kita teruskan. Seterusnya kita langsung lengkap ya. Kul innal fadla biyadillah. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Karunia apa? Yang dimaksud dengan karunia di sini adalah birrisalati wan nubuwati wal islami wa qiblati Ibrahim. Yang dimaksud dengan al-fadl, karunia di sini adalah kerasulan, kenabian. Kemudian apa? Kemudian agama Islam dan kiblatnya Ibrahim. Itu kata Allah biyadillah, semuanya berada di dalam tangan Allah. Fa innahu malikun lahu, karena Allah yang memiliki kesemuanya itu. Yu'tihi may yasha, Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tuh lihat, ayyutihi Muhammadan wa ashabahu, Allah memberikannya kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tuh begitu jamaah. Jadi lanjutan ayat ini itu mempertegas apa yang disebut sebelumnya. Kul
inna hudallahi huwal huda. Allah kata lagi, qul innal fadla biyadillah. Katakan wahai Muhammad, karunia itu berada di tangan Allah. Jadi kalau ada di tangan Allah, berarti yang menguasai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, kerasulan, kenabian, agama, kiblat, itu semuanya Allah. Ya, yu'tihi may yasha. Allah memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, jamaah sekalian. Jadi, nah ini sekali lagi pelajaran penting buat kita. Pelajaran penting buat kita. Jangan pernah iri, jangan pernah dengki terhadap kenikmatan karunia yang Allah berikan kepada orang selain kita. Jangan pernah dengki, Pak. Ada orang dapat jabatan ketua, ada orang dapat jabatan pemimpin lah, pengurus lah, apalagi pimpinan lah, macam-macam deh. Kan biasanya yang dijadikan objek dengki itu kan seperti itu ya, kekayaan, pangkat, jabatan, kepintaran, ya, kecantikan, pokoknya yang lebih deh. Makanya jangan sampai ketika kita tidak mendapatkan apa yang dimiliki orang lain, kemudian kita tidak terima, kemudian kita nyinyir, kemudian kita tidak puas hati. Jamaah sekalian, nggak boleh. Nih, ingat perkataan Allah, Qul innal fadla biyadillah. Ini bisa kita gunakan dalam semua aspek kehidupan kita, Pak. Bukan hanya konteksnya tentang orang-orang Yahudi ini, enggak. Qul innal fadla biyadillah. Al-fadl itu artinya banyak, Pak. Walaupun dalam tafsiran ini disebut risalah, nubuwah, Islam, kiblat, tapi maksud daripada al-fadl itu luas. Semua karunia Allah itu al-fadl. Maka semua itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa dia nggak pantas tuh, enggak. Kalau memang Allah sudah kasih, nggak ada yang bisa menolaknya. Tapi bukan berarti kalau Allah sudah kasih, di situ Allah ridho dengan itu, enggak juga. Ya, itu dua hal yang berbeda ya, harus dipahami. Kalau Allah ngasih sesuatu kepada seseorang, kita jangan dengki. Tetapi yang dapat sesuatu dari Allah itu juga jangan bangga. Kenapa? Karena apa yang kita dapat belum menjadi tanda Allah itu ridho dengan kita, jemaah. Begitu. Ya, jadi masing-masing pihak punya sikap yang harus dijaga. Yang nggak dapat jangan iri, yang dapat jangan bangga, begitu. Ya, kan banyak tuh. Oh, alhamdulillah Allah ridho sama saya. Allah ridho sama saya. Buktinya apa? Saya menang, gitu. Apa tandanya Allah ridho sama kita? Enggak. Kita menang ataupun kita kalah itu bukan tanda Allah ridho, Allah nggak ridho, enggak. Ya. Kalau seandainya orang yang diberikan sesuatu itu tandanya Allah ridho, berarti kekuasaan yang pernah dipegang oleh Fir'aun, ya, yang kekuasaannya itu luar biasa, itu berarti Allah ridho dong sama dia. Enggak, dikasih kekuasaan kepada Fir'aun, tetapi Allah enggak ridho dengan kekuasaan itu ketika dia melakukan kezoliman kepada rakyatnya. Begitu jemaah. Ya, itu bagaimana kita merefleksikan ayat ini dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti ingat, innal fadla biyadillah. Karunia itu di tangan Allah. Ya udah, kalau kita nggak dapat, ya udah, kita belum dipilih, begitu. Kita belum dapat berarti Allah belum kehendaki itu buat kita. Ya udah, jangan bikin susah hati jamaah sekalian. Ya, apa yang bukan milik kita nggak akan pernah jadi milik kita. Kan begitu.
yang bukan milik kita nggak akan pernah jadi punya kita, nggak bakalan. Ya. Jadi kalau kita pahami itu, kita lapang jadi hidupnya. Ya, apapun orang mau lakuin, ya udah urusan dia masing-masing. Begitu. Kemudian wallahu ta'ala haka 'anil yahudi amraini. Allah taala memberikan kesimpulan atau menghikayatkan dari orang Yahudi ini dengan dua kesimpulan, dua perkara yang disimpulkan dari ayat ini ya. Ahaduhuma, yang pertama, annahum amanu wajhan nahari wa kafaru akhirahu liyasira dzalika syubhatan lil muslimina fi sihhatil islami. Yang pertama, sikap orang Yahudi ini bahwa yang pertama adalah mereka beriman di awal siang dan kufur di akhir siang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendatangkan syubhat, keraguan di kalangan umat Islam dalam kebenaran agama Islam itu. Fa'ajaballahu an dzalika biqaulih. Allah menjawab hal itu dengan firman-Nya, Qul innal huda hudallah. Petunjuk itu adalah yang datang daripada Allah. Jadi syubhat itu langsung rontok, Pak, ketika mereka mendatangkan syubhat-syubhat, keraguan-keraguan di kalangan umat Islam tentang apa yang mereka ceritakan itu. Allah bantah dengan perkataan innal huda hudallah. Petunjuk itu adalah semata-mata yang berada di tangan Allah. Ai inna ma'a kamalil hidayati wa quwwati bayanihi la yakunu li hadhihi syubhati ar-raqiqati quwwatun wala atharun. Jadi maknanya kesempurnaan hidayah Allah dan kekuatan penjelasannya itu, maka syubhat yang mereka sampaikan itu, syubhat yang ringkih itu tidak memiliki kekuatan dan juga tidak memiliki kesan apapun. Tuh, jadi jamaah, rontok oleh apa yang Allah katakan, Qul innal huda hudallah. Wathanihima, yang keduanya, kesimpulan daripada ayat ini juga, annahum istankaru ayyuta ahadun mithla ma utu minal kitabi wal hikami wan nubuwati. Mereka mengingkari bahwa Allah memberikan salah seorang seperti apa yang telah diberikan kepada mereka daripada kitab, hikmah dan kenabian. Mereka mengingkari itu, mengingkari kenabian, mengingkari kitab ya. Fa'ajaballahu an dzalika, Allah menjawab hal itu biqaulihi, dengan perkataannya, Qul innal fadla biyadillah, katakanlah bahwasannya karunia itu di tangan Allah, yu'tihi may yasha. Allah memberikan karunia tersebut kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. Maha luas apa? Kamilul qudrah. Allah itu maha sempurna kekuasaannya. Fayaqdiru an yatafaddala ala ayyi abdin sya'a bi ayyi tafaddulin sya'a. yakni Allah bisa memberikan kelebihan kepada seorang hamba yang dikehendakinya dengan apapun kelebihan yang dikehendaki Allah. Wasi', Allah itu wasi'. Nah, itu artinya Allah memperkenalkan dirinya, jamaah sekalian. Allah itu tidak bisa didikte, Allah itu tidak bisa diatur-atur, ya. Allah itu wasi'un, kamalul qudrah, kekuasaannya itu sempurna, tidak bisa diatur oleh siapapun. Nggak seperti kekuasaan di dunia ini, ya. Ada orang yang sudah jatuh, sudah diganti, tapi masih punya peranan. Allah nggak bisa begitu. Walaupun sudah berganti era dari Nabi Isa dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel, diganti kepada Nabi Muhammad, ya kan, dari kalangan bangsa Arab. Perubahan itu
atas karunia Allah, kekuasaan Allah yang maha luas. Jadi nggak bisa ada yang mengganggu gugat. Jadi kalau kita pahami sifat itu jamaah, Allah itu punya sifat wasi'un, wallahu wasi'un, Allah itu maha luas. Kalau kata Syekh Nawawi, kamalul qudrah, sempurna kekuasaannya. Jadi kita nggak usah takut Pak. Seandai kata saat ini misalkan Allah sempitin rezeki kita, Allah sempitkan rezeki kita misalnya, tapi teman kita, kawan kita bisnisnya maju, kita enggak, maka jangan membuat kita iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang itu tapi Allah tidak berikan dengan kita. Nggak usah pakai ngiri tuh. Kalau kita mau korelasikan dengan ini ya, Allahu wasi'un, Allah itu luas karunianya. Minta sama Allah, Allah akan kasih. Apa yang Allah bisa kasih kepada orang lain, Allah juga bisa kasih kepada kita. Kemudian Allah juga bersifat alimun, Allah itu maha mengetahui, ay kamilul ilmi, sempurna ilmunya. Fala yakunu syai'un min af'alihi illa ala wajhil hikmati wassawab. Maka tidak ada sesuatu pun daripada perbuatan Allah melainkan itu berada dalam hikmah dan juga kebenaran. Jadi ini menunjukkan kepada kita kehendak Allah itu adalah terbaik bagi Allah, bukan menurut kita. Alimun, Allah lebih tahu yang mana yang terbaik, mana yang paling benar jamaah sekalian. Dalam konteks kehidupan kita hari ini ya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak harapkan, ingat ilmu kita terbatas, sedangkan ilmu Allah tidak terbatas. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah ini, tapi Allah tahu apa yang terjadi setelah ini. Maka ada sesuatu yang Allah nggak takdirkan itu buat kita, tetapi Allah sudah mentakdirkan sesuatu yang akan terjadi setelah itu yang kita nggak tahu jamaah sekalian. Ya, misalnya contohnya nih, ini yang terkait dengan Al-Fakir ya, yang terkait dengan Al-Fakir. Saya ditinggal ayah itu pada usia kira-kira 18 tahun. Ketika usia saya itu 18 tahun, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Pada waktu ayah saya masih hidup, memang ada diskusi, ada dialog. Nanya, saya mau kemana setelah lulus SMA? Saya cerita, saya kepengen sekolah di STAN waktu itu. Karena kan STAN waktu itu termasuk sekolah yang pilihannya, sekolah dinas, dapat uang saku, kan begitu. Saya pengen sekolah di STAN. Ayah saya bilang begini, emang nggak mau kuliah di kampus Islam, nggak mau kuliah agama gitu ya. Jadi dalam hatinya tuh dia kepengen saya ngikut dia. Padahal memang saya sih sudah ada bekal juga, ngaji juga, walaupun sekolah umum, tapi ngaji juga di Sagofa, ngaji juga di tempat-tempat yang lain. Tapi waktu itu, waktu SMA, waktu masih ada orang tua, nggak mau Pak, nggak mau. Emang nggak mau kuliah agama, nggak apa-apa deh, paginya kuliah umum, ntar sorenya kuliah agama begitu. Saya bilang nggak, capek gitu ya. Karena sejak dari kecil Pak saya sekolah 2 mulu, pagi sekolah, sore sekolah lagi. Kadang-kadang kalau lagi kelas SMA itu pakai kursus bahasa Inggris lagi di LIA waktu itu, sampai malam kuliah belajar saya. Jadi jamaah ada penolakan waktu itu, nggak kepengen terjun di bidang yang dilakoni sama orang tua. Tapi bekal sudah ada gitu. Meninggallah orang tua saya tuh ketika usia saya 18, kelas 3 SMA. Ya, meninggal. Nah, jamaah, di satu sisi kita kehilangan orang tua, sedih kan? Sedih. Kita kehilangan orang tua, kehilangan orang yang selama ini
menjadi tulang punggung keluarga lah gitu ya. Nah, apa yang terjadi jamaah? Setelah ayah saya meninggal, hati saya berubah 180 derajat. Yang tadinya nggak mau kuliah agama, malah berubah kepengen kuliah agama. Jadi kuliahnya di UIN waktu itu. Itu perubahan setelah ayah saya meninggal. Nah, itu kan gambaran sesuatu yang tidak kita sukai, termasuk kehilangan orang yang kita cintai, kan sesuatu yang berat ya Pak. Tapi di situ ada takdir lain yang Allah kehendaki buat kita. Kalau misalkan ayah saya nggak meninggal duluan, belum tentu kayak saya bisa kayak sekarang ini. Kan begitu ya. Kalau nggak meninggal waktu itu ayah, ya mungkin saya nggak bisa sekarang seperti ini ngajar gitu jamaah, ceramah, khutbah dan lain sebagainya. Mungkin nggak kayak begitu, mungkin begitu ya. Jadi manusia kan terbatas pengetahuannya, dia akan tahu apa yang dia lihat aja. Kedepannya siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, ya kan? Begitu kira-kira. Jadi terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita, husnudzon billah, positive thinking kepada Allah, selalu bersangka baik kepada Allah. Karena Allah punya sifat apa? Alimun. Allah itu punya sifat maha mengetahui, kamilul ilmi, sempurna ilmunya. Jadi pilihan Allah tidak pernah salah, ketentuan Allah tidak pernah salah. Maka jangan minta apa yang kita inginkan, tapi kita bujuklah hati untuk menerima apa yang Allah takdirkan. Begitu jamaah. Jangan meminta apa yang kita inginkan, tapi bujuklah hati untuk menerima apa yang Allah takdirkan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Itu poinnya daripada ayat ini. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wardu anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala awladina wa talamidina futuhal arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al ikhlas wal yaqin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.